Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amrufila dari kelompok 4 akan menjelaskan epistemologi Eropa klasik dogmatis ke saintifikasi. Peradaban Eropa klasik sebelum zaman Yunani kuno memiliki pemikiran yang banyak dipengaruhi oleh mitos dan takhayul. Masyarakat menggunakan mitos dan takhayul untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi, seperti gempa bumi, pelangi, dan lain-lain. Tetapi ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah serta terikat oleh hukum kausalitas atau sebab akibat. Perubahan pola pikir tersebut terlihat sederhana, namun memiliki dampak yang besar. Karena selama ini alam yang ditakuti serta dijauhi menjadi didekati bahkan dieksploitasi. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini filsuf memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide atau pendapatnya. Para filsuf Yunani memiliki sikap tidak menerima sesuatu hanya berdasarkan sikap receptive attitude, yang melainkan menumbuhkan sikap inquiring attitude atau kritis dalam menghadapi permasalahan. Sikap tersebut merupakan cikal bakal tumbuhnya filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Beberapa tokoh yang terkenal pada masa ini antara lain adalah Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pola pikir inilah yang menjadi salah satu faktor terbentuknya gerakan Renaissance pada abad ke-14. Abad Renaissance ditandai dengan munculnya sejumlah ilmuwan dan filsuf yang menentang doktrin gereja, terutama tentang ilmu bumi. Terdapat banyak pemberontakan kepada pihak gereja yang berdampak pada munculnya kebebasan intelektual dan beragama. Zaman Renaissance, yaitu abad ke-14 sampai 16, adalah salah satu abad keemasan atau Golden Age dalam sejarah peradaban barat. Zaman ini merupakan transisi yang menjembatani zaman kegelapan menuju zaman pencerahan. Dengan lahirnya Renaissance, seberkas kemilau cahaya peradaban barat mulai bersinar. Tanpa Renaissance, Eropa mungkin tidak akan menapaki abad-abad modern dengan begitu cepat. Secara epistemologis, Renaissance berasal dari bahasa Prancis. Kata re berarti kembali dan naître berarti lahir. Dalam konteks sejarah, Renaissance diartikan sebagai terjadinya kebangkitan kembali minat yang sangat besar dan mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno dalam berbagai aspeknya. Pada masa Renaissance, masyarakat kembali menggunakan sumber-sumber yang murni bagi pengetahuan serta kesenian, serta terlepas dari belenggu doktrin gereja. Dalam pengertian lebih spesifik, Renaissance dapat diartikan sebagai suatu periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan barat memasuki periode baru dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam semua cabangnya, perkembangan sistem kepercayaan, perkembangan sistem politik dan institusional, serta bentuk-bentuk sistem kepercayaan yang baru, dan lain-lain. Apa yang menyebabkan Renaissance terjadi? Berikut adalah faktor penyebab terjadinya Renaissance. Middle Age merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa suram. Berbagai aspek kreativitas sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seolah raja tidak memiliki kekuasaan, justru malah gerejalah yang mengatur pemerintahan. Sebagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja, namun hal-hal yang merugikan gereja akan mendapat balasan yang sangat kejam. Pembatasan oleh gereja diterapkan hampir di setiap lini kehidupan, sehingga terbentuklah masyarakat yang pasif, pesimis, serta kehilangan kebebasan dalam menentukan hidupnya. Dalam segi kesenian dan sastra, masyarakat hanya dibolehkan berkreasi yang bertujuan kepada kehidupan akhirat, sehingga sangat minim adanya hasil karya. Begitu pula dalam ilmu pengetahuan, gereja hanya mengizinkan ilmu pengetahuan berkembang selama masih membawa keuntungan atau manfaat untuk gereja. Sebagai contoh adalah pertentangan antara Galileo dan tokoh teologi tentang teori heliosentris oleh Kopernikus. Seperti para pendahulunya, Galileo mendapat penolakan dan kecaman dari pihak gereja yang berakibat ia dipenjara seumur hidup karena dianggap menyesatkan dan menyimpang dari ajaran gereja.
Galileo tetap mengatakan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Namun, karena bertolak belakang dengan pendapat gereja, maka pendapatnya pun tidak didengarkan dan dia malah mendapatkan hukuman. Renaissance merupakan titik awal dari sebuah peradaban modern di Eropa. Esensi dari semangat Renaissance salah satunya adalah pandangan bahwa manusia bukan hanya memikirkan nasib di akhirat seperti semangat abad pertengahan, namun mereka juga harus memikirkan tentang nasibnya di dunia ini. Renaissance menjadikan manusia lahir ke dunia untuk mengolah, menyempurnakan, dan menikmati dunia ini. Baru setelah itu menuju ke surga. Manusia bukanlah budak melainkan majikan atas dirinya sendiri. Inilah semangat humanis, semangat manusia baru yang oleh Cicero dikatakan dapat dipelajari melalui bidang sastra, filsafat, retorika, sejarah, dan hukum. Dengan semakin kuatnya Renaissance, pada kenyataannya sekularisasi pun berjalan semakin kuat. Hal ini menyebabkan agama semakin diremehkan, bahkan kadang digunakan untuk kepentingan sekularisasi itu sendiri. Pada masa Renaissance berkembang bentuk pemikiran manusia yang baru, yang sama sekali terlepas dari gereja. Di antara pemahaman tersebut adalah humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme. Renaissance membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia pada waktu itu. Di antara dampak positif dari Renaissance adalah adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, di mana terjadi pembagian dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu mulai lepas dari ilmu agama dan falsafahnya, misalnya ilmu sosial, ilmu bumi, ilmu sejarah, dan lain-lain. Begitu pula dengan ilmu eksak seperti ilmu alam. Yang kedua, Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa. Yang ketiga, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Antara lain tokoh perubahan terkenal yaitu adalah William Harvey yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivis penjelajahan dan kemajuan. Namun, di balik banyaknya dampak positif yang dibawa oleh Renaissance, ada pula dampak negatifnya, yaitu pada masa ini terjadilah kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa manusia Renaissance merupakan manusia yang tidak memiliki pegangan atau liar. Keliaran ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma, sehingga manusia mengalami krisis akhlak seperti mabuk-mabukan dan lain-lain. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan borjuis, tetapi juga di kalangan pendeta. Selain itu, Renaissance juga membawa suatu isu yang besar yang disebut kontroversi ikonoklastik, yang berisi bahwa apakah boleh menggambarkan Tuhan, Kristus, dan Sang Perawan Maria serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung. Apakah tidak bertentangan dengan misa? Kontroversi ini mengandung persoalan lama, yaitu tentang kebebasan beragama yang terpisah dan bebas dari organisasi politik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.